Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Wahyuni Panggulu, NIM F2018-01078. Saya dari kelas B2 Farmasi. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan membuat video guna untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah FTS Steril dengan dosen pengampu yang terhormat Ibu Rahayu M. Farma. Judul materi sediaan parenteral. Nah, langsung saja pokok pembahasan yang akan saya jelaskan. Yang pertama yaitu definisi sediaan parenteral, yang kedua jenis-jenis sediaan parenteral, yang ketiga rute pemberian sediaan parenteral, yang keempat keuntungan dan kerugian sediaan parenteral, dan yang terakhir yaitu persyaratan sediaan parenteral. Oke, yang pertama kita masuk pada definisi sediaan parenteral. Parenteral berasal dari bahasa Yunani para enteron yang berarti menghindari usus. Sediaan parenteral yaitu sediaan yang digunakan tanpa melalui mulut atau dapat dikatakan obat yang dimasukkan ke dalam tubuh selain dari saluran cerna. Dengan kata lain langsung ke pembuluh darah sehingga memperoleh efek yang cepat dan langsung sampai sasaran. Yang kedua yaitu jenis sediaan parenteral. Sediaan parenteral dibedakan menjadi dua. Yang pertama, sediaan parenteral volume besar atau infus. Infus adalah larutan dalam jumlah besar, terhitung mulai 10 mili yang diberikan melalui intravena tetes demi tetes dengan bantuan peralatan yang cocok. Asupan air dan elektrolit dapat terjadi melalui makanan dan minuman yang dikeluarkan dalam jumlah yang relatif sama. Yang kedua yaitu parenteral volume kecil, yaitu injeksi, larutan suspensi, dan emulsi. Injeksi adalah sediaan steril berupa larutan, emulsi suspensi atau serbuk yang harus dilarutkan atau disuspensikan terlebih dahulu sebelum digunakan secara parenteral. Disuntikan dengan cara menembus atau merobek jaringan ke dalam atau melalui kulit dan juga selaput lendir. Yang ketiga yaitu rute pemberian sediaan parenteral. Untuk rute pemberian sediaan parenteral itu dibagi menjadi 5. Yang pertama intradermal atau intrakutan, yang kedua subkutan, yang ketiga intramuskular, yang keempat intravena, dan yang kelima intradepot. Yang pertama yaitu intradermal. Dalam injeksi intradermal, obat dikirim langsung ke dalam dermis, yaitu lapisan yang berada tepat di bawah epidermis kulit. Suntikan sering diberikan pada sudut 5-15 derajat dengan jarum ditempatkan hampir rata pada kulit pasien. Untuk penyerapannya membutuhkan waktu paling lama dari rute yang dibandingkan dengan injeksi intravena, intramuskular, dan subkutan. Oleh karena itu, injeksi intradermal sering digunakan untuk tes sensitivitas, seperti tes tuberkulin dan alergi, serta tes anestesi lokal. Reaksi yang disebabkan oleh tes ini mudah dilihat, karena lokasi suntikan pada kulit. Bagian tubuh yang sering dijadikan lokasi injeksi adalah lengan bawah dan punggung bawah. Yang kedua, subkutan. Dalam proses injeksi subkutan, obat atau cairan akan dikirimkan ke jaringan antara kulit dan otot. Dengan menggunakan injeksi ini, penyerapan obat akan berjalan lebih lambat dibandingkan injeksi intramuskular. Jarum yang digunakan pun cenderung lebih pendek, karena tidak perlu mencapai otot. Tempat pemberian injeksi ini adalah jaringan lemak di belakang lengan. Injeksi insulin adalah yang paling umum menggunakan teknik injeksi ini. Selain itu, vaksin tertentu seperti MMR, campak, gondok, dan rubella, varicella atau cacar air, dan zoster, hyperzoster juga diberikan secara subkutan. Yang ketiga, intramuskular. Injeksi intramuskular adalah injeksi yang dilakukan untuk mengantarkan suatu zat ke dalam otot, dengan tujuan dapat diserap dengan cepat oleh pembuluh darah. Sebagian besar vaksin yang tidak aktif, seperti vaksin influenza, diberikan dengan cara injeksi intramuskular ini. Selanjutnya, intravena. Injeksi intravena adalah injeksi yang melibatkan penyisipan jarum secara langsung ke dalam vena.
dan cairan yang dimasukkan akan langsung dikirim. Dalam pengobatan dan penggunaan obat-obatan, rute pemberian ini adalah cara tercepat untuk mendapatkan efek yang diinginkan, karena obat akan segera berpindah ke sirkulasi darah dan ke seluruh tubuh. Jenis injeksi ini adalah yang paling umum dan sering dikaitkan dengan penggunaan narkoba. Yang terakhir yaitu injeksi depot. Injeksi depot adalah injeksi yang dilakukan untuk menyimpan obat dalam massa lokal, yang disebut depot, untuk kemudian secara bertahap diserap oleh jaringan di sekitarnya. Injeksi jenis ini memungkinkan senyawa aktif dilepaskan secara konsisten dalam jangka waktu lama. Zat yang baru dimasukkan dalam injeksi depot biasanya berbentuk agak padat atau berbahan dasar minyak. Oke, masuk ke pokok pembahasan yang keempat, yaitu keuntungan dan kerugian sediaan parenteral. Untuk keuntungannya, yang pertama, obat memiliki omset atau mula kerja yang cepat. Yang kedua, efek obat dapat diramalkan dengan pasti. Yang ketiga, bioavailabilitas sempurna atau hampir sempurna, kerusakan obat dalam tractus gastrointestinalis. Dan yang keempat, obat dapat diberikan kepada pasien yang menderita sakit keras atau yang sedang dalam keadaan koma. Untuk kerugiannya, yang pertama, bentuk sediaan harus diberikan kepada orang yang terlatih, yang membutuhkan waktu yang lebih lama dibandingkan dengan pemberian sediaan rute lain. Yang kedua, pemberian rute parenteral dibutuhkan ketelitian yang cukup untuk pekerjaan secara aseptis dan beberapa rasa sakit tidak dapat dihindari. Yang ketiga, obat yang diberikan secara parenteral menjadi lebih sulit untuk mengembalikan efek fisiologisnya. Dan yang terakhir, karena pada pembuatan dan pengemasan persyaratan yang rumit dalam bentuk sediaan parenteral jika dibandingkan dengan metode lain. Yang terakhir yaitu persyaratan sediaan parenteral. Yang pertama, sesuai antara kandungan bahan obat yang ada dalam sediaan dengan pernyataan tertulis pada etiket dan tidak terjadi pengurangan kualitas selama penyimpanan akibat kimiawi dan sebagainya. Yang kedua, penggunaan wadah yang sehingga tidak hanya memungkinkan cocok sediaan tetap steril, tetapi juga mencegah terjadinya interaksi antara bahan obat dengan bahan obat dinding wadah. Yang ketiga, tersatukan tempat terjadi reaksi. Yang keempat, bebas kuman. Yang kelima, bebas pirogen. Yang keenam, isotonis atau larutan yang konsentrasi zat terlarutnya sama dengan cairan di dalam sel. Yang keenam, isohidris, yaitu pH larutan sediaan injeksi sama dengan darah dan cairan-cairan tubuh yang lain seperti darah, air mata, dan cairan lumbal. Yang terakhir yaitu bebas dari partikel yang melayang. Baiklah, itulah tadi penjelasan tentang materi sediaan parenteral. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan